Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita bakal kembali berinvestasi di Bibit dan nanti aku bakal bahas tentang berapa sih uang yang kita perlu kumpulkan untuk mencapai 1% top terkaya di Indonesia ya man. Nah, jadi di sini aku udah memiliki portofolio Bibit sebanyak 247 juta. Sebenarnya tadi aku udah top up sebanyak 5 juta ya. Kalau melihat transaksi di sini aku udah top up 5 juta, kemudian dapat cashback 168.000. Namun tadi ternyata aku lupa pencet tombol rekornya ya man. Nah, kalau misal kamu bertanya, kenapa di sini cashbackku angkanya aneh, 168.500? Ini karena ternyata di pembelian sebelumnya, pada saat aku melakukan percobaan top up sebanyak 10 juta rupiah, itu ternyata dikenakan juga yang namanya bea materai, ya, man. Jadi bagi kamu yang pengen menghindari biaya bea materai, pastikan kamu top up-nya di bawah 10 juta rupiah. Kamu boleh coba top up-nya 9.999.000, atau kalau misalnya mau gampang, kamu top up 9 juta aja. Jadi katakan kalau misalnya kamu punya dana sebanyak 15 juta, atau 16 juta. Boleh tuh kamu top up-nya sebanyak 2 hari, mungkin hari pertama kamu masukin 8 juta, hari kedua kamu masukin 8 juta. Tujuannya supaya kamu nggak kena yang namanya biaya bea materai. Cuma kalau misalnya dana kamu udah terlalu besar, katakan 100 juta, 200 juta, daripada kamu ribet-ribet masukin yang nyicil, mendingan masukin semua aja, nggak apa-apa ya, man. Dipotong 10.000 rupiah untuk biaya bea materai. Dan kalau misalnya di sini kenapa ada 8.500? Ini karena ternyata aku ada cashback ya, man. Jadi pada saat aku kemarin melakukan penjualan reksadana, pada saat aku pengen rapin portofolio, itu entah kenapa walaupun bank penampungnya beda, harusnya dipotong 3.500, tapi 3.500-nya malah dikembalin dalam bentuk cashback. Makanya kalau kamu lihat di sini cashback-nya agak aneh ya. Jadi kamu bisa lihat di sini angka cashback-ku malah 168.500. Jadi seperti itu ya, man. Ya udah, mungkin di sini aku bakal bikin bulat jadi 250 juta aja, kita tinggal top up 3 juta lagi ya, man. Di sini aku masukin ke Sukor Investable Fund, kemudian aku beli sebanyak 3 juta rupiah. Kita pencet beli sekarang, saya menyetujui dan aku bakal bayar menggunakan seperti biasa BRI Virtual Account ya, man. Kita tinggal salin nomornya di sini, kemudian kita tinggal transfer BRI Virtual Account, kita paste angkanya di sini, kemudian kita masukin sebanyak 3 juta rupiah. Pastikan kamu masukin angkanya yang sama ya, man. Kemudian pencet confirm dan masukkan password seperti biasa. Payment submitted. Kalau misal kita back ke sini, kita reload, harusnya udah beres ya. Dan kalau kita back sekarang, portofolioku udah di angka 250 juta, udah bulat ya, man. Jadi gitu ya, cara untuk berinvestasi di Bibit. Nah, kali ini aku pengen bahas tentang berapa banyak sih uang yang perlu kamu kumpulkan untuk bisa menjadi top 1% ya, man. Nah, kalau misalnya di sini kamu bisa lihat ini artikelnya diambil dari knightfrank.com. Ini global port. Ini mereka ada rilis beberapa report, salah satunya Wealth Report 2022, tapi kamu juga bisa baca beberapa artikel di website ini ya. Salah satunya kamu bisa buka di artikel ini, How Much Wealth Get You into the Top Global 1%. Artinya, seberapa banyak kekayaan yang kamu perlukan untuk menjadi 1% terkaya ya, man. Nah, di sini using the Knight Frank Wealth Sizing Model, we reveal how deep your pocket need to be to join the wealthiest 1% in selected countries or territories. Ini artinya berapa banyak uang yang diperlukan untuk mencapai 1% terkaya di setiap negara atau di teritori tertentu ya, man. Nah, di sini ditulis ternyata angkanya menarik, tak kenapa ternyata angkanya malah jauh lebih rendah dari yang seharusnya UHNWI. Ini artinya Ultra High Net Worth Individual ya, man. Dimana Ultra High Net Worth Individual artinya orang yang memiliki kekayaan di atas 30 juta dolar. Jadi kalau misalnya Ultra High Net Worth Individual itu di atas 30 juta dolar, kalau misalnya kamu di atas 1 juta dolar, itu kamu udah dianggap sebagai High Net Worth Individual ya, man. Nah, ternyata untuk masuk 1% ini dibutuhkan jauh lebih dikit dari 30 juta dolar ini. Nah, kita bakal lihat ke gambar ini ya, man. Kalau misalnya gambar kurang jelas, mungkin aku bakal buka di tab baru aja. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, the level of net wealth needed to join the top 1% di selected countries dan territory. Nah, kamu bisa lihat di setiap negara itu memiliki angka yang berbeda-beda. Dimana artinya untuk menjadi top 1% di setiap negara, itu beda ya. Untuk menjadi top 1% di Monaco, kamu butuh sebanyak 7,9 juta dolar. Untuk menjadi top 1% di Switzerland, butuh 5,1 juta dolar. Di US, kamu butuh 4,4 juta dolar. Dimana 4,4 juta dolar itu ada di angka ini ya, man. Kamu tinggal ketik aja USD to IDR nih, 4,4 juta, artinya kamu harus memiliki uang sebanyak 69 miliar. Jadi kalau misalnya kamu udah memiliki uang sebanyak 70 miliar, itu artinya kamu udah lebih kaya dari 99%
orang di Amerika ya teman. Nah, tapi dari grafik ini sebenarnya kita bisa lihat uang yang kita perlukan atau net wealth atau net worth ya teman. Kalau misalnya kita scroll ke bawah di sini kamu bisa lihat Indonesia ada di angka 60.000. Jadi kalau misalnya kamu udah memiliki net worth di atas 60.000 dolar, artinya kamu udah top 1% terkaya di Indonesia, kamu udah lebih kaya dari 99% orang di Indonesia. Nah, tapi di sini bukan dalam bentuk cash ya teman. Ini dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk net worth. Dimana untuk menghitung net worth itu ada rumusnya lagi. Di Excel ini aku udah nunjukin gimana sih cara kita untuk menghitung net worth. Jadi yang namanya net worth itu ada rumusnya. Net worth itu rumusnya adalah total asset min total liabilities. Artinya seberapa banyak aset yang kamu miliki dikurangi dengan kewajiban. Kewajiban itu contohnya utang ya teman. Nah, di sini katakan kita punya aset sebagai berikut. Ini aku kasih contoh aja ya teman. Dimana di sini aku ngelisin kalau misalnya seseorang punya rumah dan rumahnya dia udah bayar lunas, udah KPR-nya udah beres, dan rumah itu harga di market saat ini sekitar 500 juta rupiah. Kemudian katakan dia punya reksadana, ini entah kamu pakai bibit atau ajaib atau apapun, katakan dia punya reksadana total value-nya sebanyak 300 juta rupiah. Kemudian dia juga ada invest di P2P konsumtif dan produktif, terus dia tahu kalau misalnya konsumtif biasanya memberikan return lebih oke dan juga TKB-nya biasa lebih bagus. Makanya di sini dia taruh lebih banyak di P2P konsumtif 200 juta, kemudian di P2P produktif hanya taruh sekitar 100 juta rupiah. Kemudian di sini dia cuma taruh di bank digital sekian uang yaitu 50 juta, tujuannya cuma buat dana darurat. Kalau misal sewaktu-waktu dana tersebut ternyata dibutuhkan untuk emergency fund, bisa tinggal tarik dari bank digital. Tapi enaknya di bank digital kan kalau misalnya kita taruh uang, kita bisa mendapatkan bunga harian. Jadi setidaknya bisa melawan yang inflasi, itu udah lumayan banget ya teman, daripada uang yang apa-apain yang ada malah tergerus inflasi. Nah, kemudian dia juga udah siapin karena dia takut krisis, jadi buat jaga-jaga aja dia siapin emas sekitar 30 juta rupiah. Entah itu aset digital ataupun aset fisik sama aja. Kemudian untuk menghitung total aset, yang kita perlu lakukan adalah kita mentotal atau menjumlah semua kepemilikan aset-aset yang dia miliki. Jadi aset apapun yang dia miliki, kalau misalnya di luar list ini, itu juga termasuk aset ya. Katakan dia punya aset, katakan dia punya tanah, atau dia punya investasi di mana lagi, atau misalnya dia punya equity, atau punya saham, katakan punya suatu perusahaan yang market cap-nya katakan 1 miliar, kemudian dia pemilik 50%-nya, jadi dia punya 500 juta. Nah, itu tinggal di-listin aja semua aset yang dia miliki di sini. Setelah itu, kamu bisa dengan mudah, kamu tinggal menjumlahkan di sini ya, kamu tinggal masukin semua angka ini, kemudian kamu jumlahin. Setelah kamu menghitung total aset kamu kan udah tahu berapa aset yang kamu miliki. Setelah itu, yang kedua, kita harus menghitung yang namanya liabilitasnya. Nah, di sini kamu tinggal jabarin aja semua kewajiban-kewajiban atau liabilitas atau hutang yang harus kamu bayarkan. Katakan di sini kamu punya menggunakan kartu kredit. Dia punya cicilan kartu kredit yang belum dilunasi sebanyak 20 juta. Entah itu menggunakan kartu kredit apapun, belanja apapun, pokoknya dia masih memiliki hutang sebanyak 20 juta. Terus katakan di sini dia waktu itu pernah utang dari saudara karena dia pengen mulai bisnis, tapi dia belum bayarin utangnya sampai sekarang juga. Katakan dia punya utang ke saudara 100 juta rupiah. Nah, ini tinggal di-list aja semua kewajiban yang dia miliki. Setelah kamu jumlahin semua kewajiban atau liabilitas yang harus dibayarkan, nanti kan bisa ketemu tuh angkanya sekitar, katakan di sini dalam case ini 120 juta. Kemudian kita tinggal masukin ke rumus, yaitu net worth total aset dikurang total liabilitas. Di sini aset kurang kewajiban yaitu 1 miliar 180 juta dikurang 120 juta sebagai kewajiban dia. Jadi total kalau misalnya dijumlah net worth yang dia miliki itu di angka 1 miliar 60 juta ya teman. Nah, jadi gitu ya cara untuk menghitung net worth. Sebenarnya simple banget, tinggal aset yang kamu miliki semua kamu total, kemudian semua kewajiban kamu, semua liabilitas kamu total, terus kamu selisihin. Nah, aku pribadi menyarankan kamu untuk melakukan budgeting, dan kalau bisa kamu setiap bulan kamu nge-track ya berapa sih net worth kamu. Atau misalnya kalau kamu males banget pun ya mungkin kamu boleh pakai aplikasi, ataupun kamu boleh setiap berapa saat aja, katakan setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali. Kalau aku pribadi, aku tahu persis berapa banyak net worth-ku, aku tahu persis berapa banyak net wealth yang aku miliki, aku tahu berapa utangku, aku tahu berapa asetku. Aku pribadi nggak punya utang ya teman, jadi semua aset yang aku miliki itu dalam bentuk net worth atau udah langsung net wealth aku ya teman. Dan aku selalu ngecek itu setiap bulan, jadi aku benar-benar tahu berapa banyak angkaku. Dan aku juga rekomen teman-teman untuk benar-benar tahu akan keuangan teman-teman ya. Langkah ini kecil, tapi paling enggak langkah ini bisa membantu kamu untuk satu langkah lebih dekat ke financial freedom kamu. Jadi paling enggak kamu udah ngerancanain keuangan kamu. Nah, jadi dalam case ini orang ini memiliki net worth sebanyak 1 miliar 60 juta. Dan seperti yang kita cek di laporan dari Knight Frank ini, di mana di Indonesia kamu perlu 60.000 USD. Dan di sini aku udah coba hitung 60.000 USD itu adalah 942 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalnya tanya apakah orang ini udah termasuk top 1% di Indonesia,
Indonesia? Jawabannya adalah udah, karena total aset yang dimiliki udah melebihi angka dari ini ya, kan udah melebihi angka 942 juta. Jadi simpelnya kalau misalnya net worth kamu udah lebih dari angka ini, kamu udah menjadi top 1% di Indonesia. Kamu udah lebih kaya dari 99% populasi di Indonesia. Nah, populasi Indonesia itu ada sebanyak 276 juta jiwa. Jadi kalau misal kamu udah punya aset lebih dari 940 juta tadi, itu artinya kamu udah di top 2.700.000 orang terkaya di Indonesia ya, kan? Kamu udah lebih kaya dari 273 juta sekian orang. Nah, kalau misalnya kamu bertanya, kenapa angka ini kelihatannya kecil banget dan kamu ngerasa ada banyak orang yang memiliki net worth jauh di atas angka ini? Karena jawabannya adalah di Indonesia itu yang namanya kesenjangan masih tinggi banget ya. Kalau misalnya kita bandingin, katakan kita di kota Jakarta, di kota besar, mungkin yang memiliki net worth di atas ini bisa dibilang banyak banget. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan Indonesia, kan masih ada banyak daerah-daerah yang majunya mungkin nggak semaju di Jakarta ataupun di kota-kota besar seperti Surabaya dan lainnya. Dan kesenjangan itulah yang membuat kelihatannya kenapa banyak yang masuk dalam top 1% ini, tapi nyatanya kalau misalnya dilihat secara keseluruhan di Indonesia, nggak gitu ya, teman. Nah, jadi gitu ya, teman, perhitungan untuk menjadi top 1% di Indonesia. Nah, nanti mungkin di video-video berikutnya aku bakal bahas langkah apa sih yang aku lakukan sehingga aku bisa mencapai angka ini ya, teman. Dan kamu juga boleh tulis di kolom komentar cara apa yang kamu lakukan untuk mencapai top 1% ini, dan kamu udah mencapai top 1% di usia berapa. Nanti kita bisa saling sharing di kolom komentar, teman. Nanti di video berikutnya kita bakal bahas lagi cara untuk mencapai top 1% ini. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.